wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat pimpinan, Bapak Ketua DPRD, Bapak Wakil Ketua, rekan-rekan anggota Dewan, serta Bapak-bapak dari Forum Solidaritas Umat Islam Peduli Palestina. Pertama, secara prinsip saya pikir kita punya pandangan yang sama ya terhadap apa yang terjadi sekarang di Palestina. Kalau kita menurut dari sejarah, kita juga tidak bisa melupakan peran Palestina sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini juga utang yang tidak mungkin pernah terbayar. Makanya secara hubungan antar negara, dan itu sudah ditunjukkan oleh pemerintah kita, saya lihat selama ini dalam tanda kutip 100% sebenarnya mendukung kemerdekaan daripada Palestina itu sendiri. Nah, terkait apa yang terjadi sekarang, saya pikir ini dalam hemat saya pribadi, kalau kita mencoba melihat dari beberapa berita baik di media cetak maupun elektronik, ini adalah merupakan satu kejahatan perang sebenarnya, ya, satu kejahatan yang luar biasa, di mana pihak Israel atau Zionis ini kan merangsek ke dalam, ya, kemudian ingin menguasai tanah-tanah yang ada di Palestina itu sendiri. Nah, terlepas dari itu, kekejaman kita sudah saksikan, ya, mayat-mayat sudah bergelimpangan, bahkan saya lihat itu dari berita terakhir sudah lebih 100 yang meninggal dan hampir setengahnya anak-anak dan perempuan, ya. Jadi ini sudah sangat luar biasa ini, ya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Ya, kalau kita mengacu ajaran daripada Rasulullah Nabi kita, itu kan ada 3 hal sebenarnya itu, ya. Kalau kamu melihat satu kemungkaran dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, kalau tidak sanggup dengan bicara, dengan nasihat, kalau tidak sanggup dengan hati. Sebenarnya 3 peran ini bisa kita lakukan. Ya, bisa kita lakukan dalam artian apa? Kalau kita menginginkan pendekatan kekuasaan, tentu saya sepakat aspirasi ini bisa kita teruskan ke atas. Ya, apa-apa yang menjadi aspirasi, walaupun nanti di atas tentu akan menimbang juga apa yang harus dilakukan. Kemudian yang tindakan yang kedua, ya, dengan penyadaran-penyadaran seperti ini, memberikan nasihat, kemudian menghimbau kepada semua umat Islam. Dan perlu saya garis bawahi secara khusus, sebenarnya kalau saya pribadi juga menyampaikan bahwa ini bukan hanya sekedar masalah agama atau umat Islam saja, ya, tapi ini sudah masalah kemanusiaan, ya, masalah kemanusiaan. Jadi suasananya memang kalau juga kita terlalu tarik ke masalah agama, ya kita juga tetap hati-hati, ya, kita tetap hati-hati, jangan sampai kita terjebak juga ke arah sana, karena ini pergaulan internasional. Bukan hanya umat Islam ini yang mengutuk daripada serangan ini, tapi hampir sebenarnya seluruh dunia, ya, kecuali teman-temannya Israel, ya. Tapi yang lainnya saya lihat semua mengutuk ini, kondisi seperti ini, ya. Ataupun mungkin ada yang bisa saja ada negara-negara juga mungkin yang bermuka dua yang kita tidak tahu, tapi secara kenyataan hampir semua negara mengutuk ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sepakat, ya, kalau kita menghimbau, kita sampaikan kepada ataupun saran himbauan ini untuk kita melakukan doa bersama, ya, kunut nazilah, ya, termasuk sholat gaib untuk saudara-saudara kita yang meninggal, ya, yang di sana yang gugur, kunut nazilah. Dan ini juga saya pikir sudah ada langkah juga pada saat Ramadan kemarin, akhir-akhir itu saja di Masjid Raya di tarawih terakhir maupun di salat malam terakhir ini sudah dilakukan. Akan lebih baik nanti kalau misalnya Jumat ini juga ada seperti itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang berikut, saya sedikit menanggapi tadi mengenai isi 2 poin yang menjadi usulan itu. Yang pertama, hentikan. Tentu ini kita sepakat, tapi bukan kita yang punya kemampuan untuk ini. Tentu ini kita akan melakukan itu. Kemudian yang kedua, kirim pasukan. Nah, ini juga harus tanda kutip ini, kirim pasukan, ya. Kita memaksa pemerintah untuk mengirim pasukan, tentu dalam kerangka nanti hubungan
hubungan internasional ini, ya. Kalau memang misalnya dibutuhkan pasukan perdamaian di bawah kendali PBB, kita bicara dalam kondisi normal, ya, kondisi yang harus taat asas. Ya tentu biasanya Indonesia itu tidak akan tinggal diam itu. Ya, sampai sekarang kan pasukan perdamaian kita banyak di Timur Tengah sebenarnya. Nah, kalau memang butuh lagi, tentu itu akan pemerintah kita akan merespon itu. Ya. Saya pikir itu hal-hal yang menurut hemat saya, ya, yang perlu yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir tentu donasi. Saya pikir ini bisa juga kita lakukan. Ya, silakan, tidak perlu mungkin dikoordinir secara katakanlah dari pemerintahan, tapi elemen-elemen masyarakat selama ini kan sudah jalan, ya, dan pemerintah itu tidak pernah melarang untuk itu. Silakan jalan. Ya. Bahkan di sini kan ada juga itu produk-produk itu yang produknya itu bisa langsung didonasikan untuk Palestina. Sudah ada itu produk-produk seperti itu. Beli saja produk-produk itu bagian juga dari partisipasi kita untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, jadi begitu saya pikir beberapa tanggapan yang bisa saya sampaikan terkait dengan aspirasi dari saudara-saudara kita. Dan sekali lagi secara prinsip kita sepakat untuk itu, kita mendukung, ya, saudara-saudara kita di Palestina dan mendukung semua langkah-langkah yang dianggap baik, ya, untuk mendukung perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saya pikir demikian pimpinan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.